Bab 21. Nama, bangkit dari sistem teknologi penulis, Wan Li Pengcheng. Plus mematikan mengatur ulang. Gongsun Sanshan dan Guo Zhenyu tidak dapat menahan perasaan terdiam ketika mendengar ironi dari akhir cerita terakhir. Tiba-tiba dia merasa bahwa si cantik es ini sedikit imut, dan dia ingin mencoba berdiskusi. Jadi, bagaimana jika misimu gagal? Maksudmu melepaskanmu? Oh, aku akan kehilangan uang. Baiklah. Berapa yang ingin kau bayar? Bisakah aku memberimu harga 2 kali lipat? Tidak, jawab Oktober dengan tegas, uangku adalah uangku. Aku tidak keberatan jika kau memberikannya kepadaku, tetapi aku tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain. Tanpa imbalan apapun, Guo Zhenyu mendesah tak berdaya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada sistem di otaknya, sistem, seberapa cepat aku sekarang? Lapisan lilin di lantai di bawah kaki tuan rumah terdeteksi, dan hampir mustahil untuk berjalan. Tuan rumah, sebaiknya kau simpan saja. Tidak peduli seberapa cepat kau tidak dapat menggunakan kekuatanmu sama sekali. Petik 2. Tidak, jawab Guo Zhenyu tegas, aku akan mencoba. Kalimat terakhirnya diucapkannya langsung, tidak hanya kepada sistem, tetapi juga kepada si cantik berwajah dingin dan Qian Xianru di depannya. Begitu suaranya jatuh, dia menendang tanah dengan keras. Dia bahkan melompat ke udara dan terbang ke tentara bayaran wanita itu. Tentara bayaran wanita itu bereaksi cepat. Dia mengarahkan senter ke mata Guo Zhenyu, mengangkat tongkat listrik dan menekan tombol peluncuran. Tetapi Guo Zhenyu lebih cepat. Dengan kekuatannya yang meningkat menjadi 22, dia dengan paksa memutar pinggangnya di udara dan mengubah arahnya. Dalam sekejap mata, dia menendang dahi Oktober. Aku baru saja menendang keluar. Qian Xianru melihat pemandangan ini dengan takjub dan mencubit wajahnya. Penemuan bukanlah mimpi. Guo Zhenyu di sana tidak punya waktu untuk mabuk dengan dirinya sendiri. Dia dengan cepat mengangkat Qian Xianru, mengambil senternya dan berjalan ke aula pertemuan dengan kekuatan terbesarnya di tanah yang licin dengan lilin di lantai. Mungkin karena dia mempercayai kekuatan si cantik tentara bayaran, Zhao Suqi bahkan tidak mengatur asuransi kedua. Jadi, ketika Zhao Suqi mengumumkan bahwa ia dan Gongsun Sanshan akan segera menyelesaikan pertunangan mereka, Guo Zhenyu berteriak, kentut. Gongsun Sanshan, mengenakan gaun yang terawat rapi, meringkuk dekat dengan Zhao Suqi dan hampir menangis. Ia takut ketinggian, ia tidak memiliki pegangan di udara. Ia harus bergantung pada Zhao Suqi. Zhao Suqi benar-benar cabul. Guo Zhenyu, dasar bodoh, bagaimana kau bisa datang sekarang? Minuman Guo Zhenyu mengacaukan semua rencana Zhao Suqi. Menyadari hal ini, Zhao Suqi hampir tidak sabar untuk mengeluarkan pistolnya yang disematkan di pinggangnya untuk membunuh pria itu. Pada saat ini, Guo Zhenyu mulai menerapkan rencana B sesuai dengan penempatan awal Gongsun Sanshan. Dia menyorotkan senternya ke tubuh mungil di sampingnya. Para tamu terkejut saat mendapati ada 2 Gongsun Sanshan. Guo Zhenyu memarahi dengan keras, Tuan Zhao. Nona Gongsun yang asli masih di sini. Pernikahan macam apa yang Anda tunangkan? Nona Gongsun sama sekali tidak menyukai Anda. Anda akan membiarkannya begitu saja dan meminta seseorang untuk menyamar sebagai dia. Berkat Anda, Gongsun Sanshan meraih mic tak terbatas yang dipasang pada Zhao Suqi, dan menangis dengan air mata, tidak, itu bukan urusan saya. Tuan Zhao yang memaksaku, aku bukan pembohong, aku bukan pembohong. Itu disebut mendahului. Sekarang kita tidak perlu bicara lagi. Semua orang akan percaya bahwa Gongsun Sanshan adalah palsu. Bagaimanapun, mereka tidak melakukannya sendiri. Zhao Suqi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak bisa tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak punya pilihan selain mengencangkan pinggang Gongsun Sanshan dan meraih pengeras suara. Dia berkata kepada Gongsun Sanshan, yang berdiri di samping Guo Zhenyu, Sanshan. Apakah kamu bersedia melihatku pada akhirnya? Qian Xianru tidak berbicara, tetapi dagunya terlalu tinggi, seperti tatapan arogan dan menghina Nona Gongsun yang biasa padanya. Ekspresi Zhao Suqi tiba-tiba menjadi sangat sedih, seolah-olah telah terperangkap dalam cinta untuk waktu yang lama. Sanshan, aku salah, aku tahu aku salah, kamu memaafkanku. Aku tidak bisa kehilanganmu. Apakah kamu masih marah padaku? Aku melakukan ini untuk memaksamu muncul. Sekarang, tidak peduli Gongsun Sanshan, Guo Zhenyu, Qian Xianru, atau semua tamu, mereka semua tampak bingung. Kecuali Oktober,
yang baru saja ditendang hingga pingsan oleh Guo Zhenyu. Dia berdiri diam di bawah bayangan dengan senyum di bibirnya saat ini, tempat kejadian menjadi sedikit kacau. Beberapa orang di tempat kejadian juga telah mengungkapkan sifat gosip, memulihkan kebenaran masalah tersebut di dalam hati mereka, dan menyimpulkan tidak kurang dari 20 versi. Beberapa orang berpikir bahwa Zhao Suqi melakukan ini dengan segala cara untuk mendapatkan hati Gongsun Sanshan. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa Zhao Suqi ingin memenangkan hati Gongsun Sanshan. Kebanyakan dari mereka berpikir demikian, sementara yang lain berpikir Zhao Suqi tidak suki hanya ingin merebut Gongsun Sanshan dan semua harta keluarga Gongsun melalui kejadian ini. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki. Tepat ketika semua orang berspekulasi tentang acara tersebut, sang protagonis berbicara. Gongsun Sanshan menyingkirkan kerumunan, langsung menuju ke depan panggung, menatap Zhao Suqi dengan senyum menghina, dan berkata, "Anda layak mengatakan bahwa Anda menyukai saya. Saya tidak berpikir Anda sebaik pengawal di sekitar saya." Dia dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Guo Zhenyu. Begitu suara itu turun, seluruh aula pertemuan menjadi kacau balau. Tokoh utama resepsi hari ini bukan lagi Zhao Suqi yang berdiri di atas panggung, melainkan Gongsun Sanshan yang berada di bawah panggung. Tepatnya, dia adalah Qian Xianru. Raut wajah Zhao Suqi di atas panggung jelas mulai tenggelam. Dia, yang selalu menebar senyum seorang pria sejati, tidak bisa lagi menebar senyum seperti biasa di wajahnya. Bahkan jika dia tahu bahwa cucunya Sanshan itu palsu, dia tidak bisa meredakan amarahnya. Dia mengedipkan mata pada sekretaris Jessica yang telah menunggu instruksi. Kemudian, Jessica membersihkan semua tamu melalui walkie-talkie. Setelah beberapa saat, hanya Zhao Suqi, Guo Zhenyu, Gongsun Sanshan, Qian Xianru, dan Jessica yang tersisa di aula pertemuan Universitas Nuo. Zhao Suqi berjalan turun dari panggung transparan yang perlahan jatuh. Saat ini, wajahnya tenang, dan dia tidak memiliki amarah seperti itu. Baiklah. Zhao Suqi mengambil segelas anggur merah dari meja di sekitarnya, menatap cairan merah terang di gelas, dan perlahan membuka mulutnya. Sekarang hanya ada beberapa dari kita yang tersisa, jadi kita tidak perlu bertindak lagi. Setelah itu, dia menyesap anggur merah di gelas, lalu mengerutkan kening dan melemparkan gelas ke tanah. "Pak," dengan suara renyah, cairan merah tua di cangkir terciprat keluar. Waktu adalah kunci anggur, sama seperti manusia. Meskipun mereka terlihat sama, rasanya berbeda meskipun mereka terlihat sama. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke sisi Qian Xianru dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Qian Xianru. Namun, Guo Zhenyu melangkah maju dan menghalangi tubuh Qian Xianru. Ketika Zhao Suqi melihat pemandangan yang tidak sedap dipandang di depannya, dia menunjukkan ekspresi jijik. Ekspresi seperti ini terlihat oleh Guo Zhenyu. Ketika dia masih kecil, dia melihat kecoa di rumah. Ini membuat Guo Zhenyu merasa sangat marah, tetapi saat ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa berselisih dengan Zhao, kalau tidak, segala sesuatunya akan menjadi sangat merepotkan. Memikirkan hal ini, Guo Zhenyu mengabaikan pria ini secara langsung. Zhao Suqi tidak marah, tetapi penasaran. Benar saja, pria ini eksentrik. Baiklah, lelucon ini berakhir di situ. Zhao Suqi menoleh untuk melihat Gongsun Sanshan yang asli dan berkata, "Aku tahu maksudmu. Tapi, Sanshan, jika kamu benar-benar menikah seperti ini, kamu akan sangat kecewa." Selesai berkata, roh jahat itu tersenyum, berbalik untuk meninggalkan tempat pertemuan. Permainan dimulai, jadi jangan berhenti. Zhao Suqi meninggalkan kalimat ini kepada 3 orang di pertemuan itu. Setelah Zhao Suqi meninggalkan pertemuan dengan Jessica, Qian Xianru merasa lega. Meskipun dia pernah bertemu dengan semua jenis orang sebagai wakil presiden sebuah perusahaan, dia tidak pernah bertemu orang seperti Zhao Suqi. Berdiri di depan Zhao Suqi, Qian Xianru tampaknya sedang menghadapi lubang hitam, sama sekali tidak dapat melihat melalui pikirannya. "Ini adalah Zhao Suqi," pikir Guo Zhenyu. "Meskipun kami baru saja menanyakan nomor orang ini kepada sistem telah memastikan bahwa dia hanyalah sampah kelas 5, tetapi bagaimana perasaan tertekan yang mengerikan ini muncul. Urusan keluarga bangsawan ini terlalu rumit." Guo Zhenyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Apa yang kamu lakukan?" Gongsun Sanshan menatap Guo Zhenyu dengan mulut kecil. Orang ini seperti sepotong kayu. Jika bukan Qian Xianru, dia akan sengsara. "Tidak, kita harus merawatnya dengan baik." Melihat Gongsun Sanshan,
yang adalah seorang pencuri, Guo Zhenyu tahu bahwa gadis kecil itu mencoba mengolok-olok dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, Guo Zhenyu tahu bahwa Gongsun Sanshan tidak punya niat. Aku lapar. Pergi dan buatkan tempat duduk untukku di restoran bintang terdekat. Aku akan pergi menemuimu dalam 20 menit dengan Xianru. Jika kamu tidak melihat apapun untuk dimakan saat itu, aku akan memotong semua gajimu bulan ini. Setelah itu, dia membuka mulut cerinya dan berpura-pura kejam, tetapi dia bahkan lebih naif. Ya, Guo Zhenyu tidak punya pilihan selain mengangguk dan menjawab ya. Dia mengeluarkan kunci dan hendak naik bus. Tunggu. Berikan aku kuncinya. Setelah itu, Gongsun Sanshan duduk di kursi pengemudi dan berkata, aku akan naik bus bersama Xianru. Kau bisa menemukan jalannya. Ya, Guo Zhenyu tidak bisa tertawa atau menangis. Gadis ini benar-benar terlihat seperti iblis kecil. Guo Zhenyu tahu bahwa tujuan Gongsun Sanshan adalah untuk melihat rasa malunya yang tak berdaya, jadi dia membiarkannya pergi begitu saja. Tepat saat dia menebak, dia menerima perintah dari sistem. Dia juga memiliki nilai persahabatan 80 poin. Dia tidak tahu yang mana dari kedua wanita cantik itu yang datang dari mobil. Melihat aula pertemuan yang tidak teratur dan kosong, Guo Zhenyu tidak dapat menahan diri untuk memikirkan Zhao Suki tadi. Jika Zhao Suki merasa bahwa Guo Zhenyu adalah seorang pria yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan ketika dia bertemu untuk pertama kalinya, penampilannya tadi adalah ular berbisa yang sedang mencari kesempatan untuk menggigit mangsanya sampai mati. Orang ini tidak sederhana. Intuisi Guo Zhenyu telah sangat meningkat setelah kecelakaan itu diperbaiki oleh sistem. Tetapi bahkan dengan intuisinya yang tajam, Guo Zhenyu tidak dapat menilai niat sebenarnya dari pria ini. Dada suara sepatu hak tinggi terdengar di tempat pertemuan terbuka, dan wanita yang membawa mereka pergi muncul lagi. Oktober melangkah di tangga yang elegan, perlahan mendekati Guo Zhenyu, dengan sedikit senyum jahat di wajahnya. Sayang sekali. Bulan Oktober tiba, di hadapan Guo Zhenyu, dan jari-jarinya yang seputih daun bawang, dengan lembut menggaruk dada Guo Zhenyu, menunjukkan sanjungan yang tak terhingga. Orang yang begitu berkuasa, tanpa diduga akan membiarkan seorang gadis kecil mengatur dirinya sendiri. Aku khawatir, yang kau inginkan bukanlah gaji setiap bulan. Dengan itu, dia tidak dapat menahan tawa. Jika dia adalah Guo Zhenyu yang biasa, dia tidak akan mampu mengendalikan hasrat hewaninya. Aku khawatir jika intuisi seorang wanita terlalu bagus, dia tidak ingin mengubah intuisinya menjadi senjata. Guo Zhenyu menggigit ujung lidahnya dan tetap terjaga. Ia berkata kepada wanita di depannya, apa yang kau inginkan? Aku tidak ingin melakukan apapun, hanya ingin tahu tentangmu. Namun suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi. Setelah itu, Oktober pergi. Saat ini, hanya Guo Zhenyu yang tersisa di aula konferensi yang besar itu. Kapan? Ketika bel berbunyi, Guo Zhenyu teringat bahwa ia akan memesan restoran untuk Gongsun Sanshan dan kakak perempuannya. Ia melihat jam, dan hanya tersisa 10 menit sebelum waktu yang ditentukan. Bagi mereka yang belum pernah ke restoran berbintang, mereka bahkan tidak tahu nomor teleponnya, apalagi lokasinya. Untungnya, di era informasi, Guo Zhenyu dengan cepat memeriksa informasi kontak restoran di internet, membuat reservasi untuk wanita tertua, dan mengirim lokasi ke ponselnya. Namun sesaat kemudian, saya menerima pesan dari Gongsun Sanshan. Hanya ada satu baris pendek di sana. Di luar jalan lingkar kedua, No. 3, distrik Villa Yunchuan, datang untuk bekerja sebagai sopir dan memberimu waktu 20 menit. Tetap saja tidak masuk akal, Guo Zhenyu tidak dapat membantu. Gadis kecil ini benar-benar menyiksa orang. Setelah meninggalkan tempat itu, Guo Zhenyu berdiri di jalan yang agak sepi. Di jalan pada malam hari, hanya lampu jalan kuning redup yang menyala. Tidak ada jalan bagi taksi untuk lewat. Dia tidak punya pilihan selain berjalan melewatinya. Guo Zhenyu tahu bahwa Gongsun Sanshan telah memperhitungkan ini. Itu bukan kota yang sibuk, jadi hanya ada sedikit mobil yang lewat, terutama taksi. Jadi, aku tidak bisa sampai dalam 20 menit. Lupakan saja, karena kamu tidak dapat mengejarnya, kamu bisa pergi ke sana. Selama belum terlambat, gadis kecil itu tidak akan marah. Guo Zhenyu berpikir, di sepanjang jalan yang dingin dan bersih, berjalan perlahan. Setelah beberapa blok, Guo Zhenyu menemukan sesuatu yang salah dan merasakan seseorang menatapnya di belakangnya. Sistem, bisakah kamu memberiku pengawasan? Guo Zhenyu bertanya dalam hatinya.
Sistem tidak menyediakan layanan seperti itu, tetapi dapat ditukarkan melalui poin. Namun, Anda tidak memiliki cukup wewenang untuk mendapatkan poin, jadi saya tidak memberi tahu Anda. Suara dingin sistem muncul di otak Guo Zhenyu. Tampaknya kita hanya dapat memikirkan cara untuk menyingkirkan orang-orang yang mengikutinya, dan pikirannya tergerak. Guo Zhenyu hanya mengubah langkahnya menjadi berlari, dan ingin menggunakan kualitas fisiknya yang baik untuk menyingkirkan pelacak. Saat dia berlari di gang-gang bersama para pengikutnya, dia mengirim pesan kepada Gongsun Sanshan untuk menjelaskan situasinya. Di sisi lain, Gongsun Sanshan, yang menerima pesan teks tersebut, mengkhawatirkannya. Melihat Gongsun Sanshan menunjukkan ekspresi seperti itu, Qian Xianru menghiburnya, tetapi dia tidak merasakan apa-apa di hatinya. Jangan khawatir, menurut apa yang dikatakan saudari Xianru tadi, Guo Zhenyu tidak akan mudah dibunuh. Kalau tidak, kamu tidak akan membiarkannya menjadi pengawalmu. Kita tinggal menunggu dia menjemput kita untuk makan malam. Di satu sisi, seorang gadis yang terus mengutak-atik segala macam kosmetik di atas meja, berkata dengan santai. Dialah yang merias wajah Qian Xianru. Sui Yingying, Gongsun Sanshan membawa Qian Xianru ke Sui Yingying untuk menghapus riasannya, dan bertemu dengannya untuk membahas cara menyingkirkan Zhao Suqi dari kudanya. Begitu dia tiba di tempat kejadian, dia melihat kekacauan di villa. Sui Yingying sedang duduk di sofa bersama pengawalnya, sementara di seberangnya ada sederet orang yang terikat di tanah dan berlutut. Orang-orang ini tertarik dengan sejumlah besar uang setelah Zhao Suqi mengeluarkan hadiah. Gongsun Sanshan, yang tahu seluk-beluknya, tidak terkejut. Sebaliknya, Qian Xianru, yang lebih tua darinya, sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Sui Yingying memiliki pengawal, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa pengawal Sui Yingying adalah seorang pensiunan prajurit khusus. Selain itu, di pihak Guo Zhenyu, pengejarnya jelas sedikit lemah. Di malam yang sunyi, dia bisa mendengar suara napas terengah-engah dan langkah kaki si pengejar. Sekarang seseorang melacaknya, Guo Zhenyu hanya mengubah kepasifannya menjadi inisiatif. Dia menemukan sudut gelap di depannya di sudut jalan, menunggu para pengikutnya jatuh ke dalam perangkap. Setelah beberapa saat, tidak jauh dari sana muncul sosok gangster kecil. Gangster kecil itu diwarnai dengan sejumput rambut kuning, berpakaian mewah, melihat tangannya terlipat di pinggang, napasnya tak henti-hentinya, mulutnya masih mengumpat. Aku sial, orang macam apa yang kau kejar secepat ini? Sebelum dia selesai berbicara, dia ditendang keluar oleh Guo Zhenyu yang datang kepadanya. Kemudian, Guo Zhenyu bergegas maju, menjepit tangannya, menekan rambut kuning itu ke tanah, minum dan bertanya, katakan, mengapa kau mengikutiku? Apa niatmu? Huang mau ditendang oleh tendangan tiba-tiba ini. Sebelum dia sempat bereaksi, pihak lain sudah bergegas untuk menundukkannya. Maafkan aku, saudaraku. Aku tidak bermaksud mengikutimu. Ada kekuatan besar di lengannya. Sepertinya dia akan hancur. Air matanya keluar. Dia memohon belas kasihan, seseorang memberiku 200 yuan. Biarkan aku mengikutimu untuk melihat kemana kamu pergi. Katakan, siapa pria itu? Guo Zhenyu berbicara lagi, tetapi juga sedikit untuk meningkatkan kekuatan tangannya. Aku tidak tahu. Pria itu mengenakan topeng dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu akan hancur. Huang mau meratap. Itu tidak terlihat seperti kebohongan, pikir Guo Zhenyu, dan melepaskan Huang Mao. Jika aku menemukanmu mengikutiku lagi, aku akan mematahkan tanganmu, oke? Guo Zhenyu melotot ke Huang Mao. Huang Mao mengangguk dan berkata bahwa dia telah pergi. Guo Zhenyu bertepuk tangan dan melihat rumah-rumah aneh di sekitarnya. Tanpa sadar, dia tersesat. Dia membuka peta di ponselnya dan sedang mencari alamat ketika Huang Mao kembali dengan sekitar 10 orang tidak jauh dari sana. Guo Zhenyu mendongak dan melihat selusin penjahat nakal sedang menatap diri mereka sendiri dengan pipa baja, tongkat, dan senjata lainnya di tangan mereka. Kakak, itu dia. Huang Mao menutupi tangannya yang terluka, di sisi jalan utama Moxi. Diam, kau bajingan. Orang Moxigan itu menendang Huang Mao dan berkata, baguslah kalau kau mau bicara denganku, nenek. Huang Mao ditegur oleh Moxigan, yang sama sekali tidak memiliki emosi. Moxigan menatap Guo Zhenyu dan berkata dengan jijik, apakah kau yang memukul saudaraku? Ketika Guo Zhenyu melihat para penjahat di depannya, dia merasa tidak nyaman. Meskipun kekuatan dan kecepatannya telah meningkat pesat, sebagai warga negara yang baik,
Guo Zhenyu tidak pernah memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Agak sulit untuk menghadapi para bajingan ini. Jangan bicara, sialan, kakak, tangkap dia. Melihat Guo Zhenyu yang tidak berkata apa-apa, Mo Shigan mengira dia orang yang mudah ditipu, jadi dia memanggil kakaknya untuk pergi dan menangkapnya bahkan. Jika dia tidak berpengalaman dalam berkelahi dengan orang lain, Guo Zhenyu hanya bisa bersikap keras. Bang! Guo Zhenyu meninju preman itu. Sebelum dia bisa bereaksi, dia dipukuli habis-habisan. Guo Zhenyu mengambil tongkat kayu yang dijatuhkan oleh para preman yang dipukuli hingga terbang, dan berhadapan dengan orang-orang itu. Gangster itu juga tidak beruntung. Dia ingin membuat kesan yang baik di depan kakak laki-laki itu, tetapi dia menendang pelat baja itu. Apa yang kamu lakukan? Pukul dia. Mo Shigan melihat bahwa adik laki-lakinya berada di tempat yang sama dengan pria di depannya, dan hatinya terbakar tanpa nama, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Para pengganggu yang telah ditekan itu baru saja bangun dari mimpi mereka dan mengelilingi mereka lagi dengan urusan pria itu. Guo Zhenyu mengingat perkelahian dengan orang-orang di sekolah menengah, melepaskan kancing kerahnya dan mengepalkan tongkat di tangannya. Ah! Seorang gangster berteriak dan bergegas, dan kemudian anggota geng lainnya bergegas. Setelah peningkatan Guo Zhenyu, penglihatan dinamis saat ini juga sangat meningkat dari sebelumnya. Dia melangkah maju dan mendorong penjahat pertama keluar. Penjahat itu merasakan kekuatan yang luar biasa datang, dan dia sepertinya telah menabrak mobil dan terlempar keluar. Setelah Guo Zhenyu mendorongnya keluar, dia menghindari pipa baja yang mengenai kepalanya, tetapi tongkat itu mengenai bahu Guo Zhenyu dengan kuat. Rasa sakit itu membuatnya memperlihatkan giginya dan terluka. Kemarahan Guo Zhenyu tiba-tiba keluar. Dia memukul kepala Hun dengan tongkat. Gangster itu langsung jatuh ke tanah, dan darah di dahinya mengalir. Youdao sulit dikalahkan dengan 2 tangan dan 4 tangan. Pada saat ini, Guo Zhenyu ingin menempelkan Bruce Lee ke tubuhnya dan memukul semua orang yang tidak dapat dijelaskan ini di tanah. Tongkat di tangannya patah menjadi 2 bagian setelah mengenai gangster itu. Guo Zhenyu mengambil pipa baja di tangannya dan bertarung melawan yang lain. Jika Guo Zhenyu telah belajar bertarung dan tubuhnya yang kuat, 10 penjahat ini tidak akan mengancamnya sama sekali. Tetapi dia adalah seorang teknisi sebelumnya. Kalau dipikir-pikir lagi, terakhir kali dia berkelahi dengan begitu banyak orang adalah saat dia masih muda dan bodoh di sekolah menengah pertama. Aku sudah dipukul dengan tongkat yang tak terhitung jumlahnya. Kalau aku orang biasa, aku pasti sudah jatuh ke tanah dan membiarkan mereka yang menghadapinya. Guo Zhenyu tahu bahwa gangster-gangster ini seperti sekawanan anjing liar. Kalau mereka tidak bisa menjinakkan mereka dalam satu tarikan napas, mereka akan terus menggigitmu. Mengandalkan tubuhnya yang kuat, Guo Zhenyu sama sekali tidak peduli dengan mereka yang bertarung di belakang. Sebaliknya, dia memilih cara yang paling langsung untuk membuat mereka pingsan satu persatu. Kapan? Dengan suara keras, Guo Zhenyu menghalangi kepala tongkat, lalu menendang orang itu hingga terlempar keluar. Setengah jam kemudian, mereka akhirnya berhasil dihabisi. Sialan, melihat manusia seperti monster di depannya, Mo Shi sedikit takut, tetapi masih berani. Dia mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menusuknya. Pada saat ini, Guo Zhenyu tidak tahu berapa banyak tusukan yang telah dia terima, dan kepalanya linglung. Tiba-tiba, perasaan dingin datang dari perutnya, dan rasa sakit yang tajam memenuhi otaknya. Di depannya, Mo Shi berdiri di depannya dan melihat sebuah lubang di perutnya. Ayo, bangunkan saudara-saudara dan pergi ke pemilik untuk meminta uang. Sebelum koma, Guo Zhenyu samar-samar mendengar kalimat seperti itu, kemudian, dia tidak sadarkan diri. Saya tidak tahu berapa lama tidur, Guo Zhenyu dengan sadar bangun, membuka matanya untuk melihat langit-langit di atas kepalanya. Serta tetesan air yang tergantung di atasnya. Guo Zhenyu ingat bahwa dia ditikam oleh seseorang tanpa alasan, dan kemudian dia koma. Bangun, seluruh tubuhnya merasakan sakit yang tajam, membuatnya tidak bisa menahan desisan, mengeluarkan udara dingin. Apakah kamu sudah bangun? Setelah melihat Guo Zhenyu bangun, Qian Xianru memegang tangannya dengan gembira. Pada saat ini, Qian Xianru mengubah penampilannya yang cantik dan lincah seperti hari-hari biasanya, dan penampilannya yang pucat dan lesu membuat orang merasa sangat tertekan. Kemudian, dia memberitahu dokter untuk memeriksa Guo Zhenyu. Meskipun rasa sakitnya masih ada di tubuhnya telah diperbaiki oleh sistem. Dokter juga ingin tahu tentang ketahanan tubuhnya yang tidak normal.
Dalam pernyataan lisan Qian Xianru, Guo Zhenyu mengetahui bahwa dia telah koma selama 1 malam. Malam itu, Gongsun Sanshan dan yang lainnya melihat bahwa mereka tidak datang untuk menjemput mereka setelah sekian lama, jadi mereka menelepon ponselnya. Akibatnya, polisilah yang menjawab telepon. Setelah mengetahui tentang situasi tersebut dari polisi, Gongsun Sanshan dan yang lainnya bergegas ke rumah sakit dengan tergesa-gesa. Setelah mengetahui bahwa cedera Guo Zhenyu tidak serius, Gongsun Sanshan pergi dengan wajah dingin. Sui Yingying, yang tidak ada hubungannya dengan insiden itu, meninggalkan rumah sakit bersama pengawalnya setelah menyapa dengan sederhana. Setelah semua orang pergi, hanya Guo Zhenyu yang lemah dan tidak sadarkan diri yang tertinggal di bangsal VIP. Dengan cara ini, wanita baik hati ini tidak memejamkan matanya sepanjang malam, jadi dia menatap Guo Zhenyu dengan suasana hati yang rumit sampai Guo Zhenyu terbangun. Tidak lama setelah pemeriksaan dokter, Gongsun Sanshan juga datang ke rumah sakit. Pasti Qian Xianru yang memberitahunya. Untuk masalah ini, Gongsun Sanshan juga sangat mencela dirinya sendiri. Jika dia tidak ingin menggodanya, kecelakaan seperti itu tidak akan terjadi. Masalah ini ada hubungannya dengan Zhao Suqi. Gongsun Sanshan berkata dengan marah. Matanya penuh dengan noda darah, dan kantongnya jelas agak besar. Jelas, malam ini, dia tidak menganggur. Zhenyu, aku akan memberimu liburan. Bulan ini, kamu akan sembuh dengan baik. Aku akan memperkenalkanmu pada seorang guru. Sebagai pengawal, kau tidak boleh bersikap lemah seperti itu. Sebelum dia selesai berbicara, ponsel Gongsun Sanshan berdering. Setelah menjawab telepon, Gongsun Sanshan berkata kepada kedua orang itu, halus, tolong jaga dia sebentar, aku ada urusan. Setelah itu, dia meninggalkan rumah sakit. Petik 2. Tidak apa-apa. Qian Xianru tersenyum lembut dan berkata, Sanshan, kamu tenang saja, Zhenyu, bawa aku masuk. Qian Xianru tahu bahwa Gongsun Sanshan sedang menyelidiki orang-orang yang mengirim Guo Zhenyu ke rumah sakit. Dia tahu karakter Guo Zhenyu, jadi dia tidak banyak bicara. Di sisi lain, di ruang kerja Zhao Suqi, di sudut yang gelap, Zhao Suqi duduk di bawah lampu. Satu-satunya sumber cahaya di ruangan itu, mengamati Virgo Karyanitse, kelahiran tragedi. Orang-orang itu, kamu yang memanggil mereka. Zhao Suqi bertanya dengan nada tenang. Ya, bos, aku punya kewajiban untuk membuka jalan untukmu. Jeskia menjawab dalam kegelapan. Tapi, berkata, Zhao Suqi menutup buku, pergi ke sekretaris seksi itu, dengan lembut membelai wajah halusnya, kamu mengacau. Ya, maaf, bos. Jessia tidak tahan dengan godaan itu dan tersentak pelan, aku bersedia menerima hukumanmu. Kemudian dia mengulurkan tangan halusnya dan melepaskan kancing Zhao Suqi dengan bantuan sistem tersebut, Guo Zhenyu segera pulih kesehatannya. Setelah beberapa kali memberikan hadiah, mengundang makan dan mengucapkan terima kasih kepada Qian Xianru, Guo Zhenyu mulai menikmati liburannya yang telah lama hilang. Ketika Guo Zhenyu memiliki waktu luang yang langka, ia berkeliling sendirian. Kemana harus pergi? Ia selalu menemani Gongsun Sanshan sebagai pengawal. Sekarang ia memiliki waktu sendiri, tetapi ia tidak tahu harus kemana. Ia tiba di sebuah perempatan jalan dan hendak menyeberang jalan ketika ia melihat sekelompok anak-anak mengerumuni seorang gadis muda di seberang jalan. Pada saat ini, lampu hijau menyala, dan suara serak gadis itu terus memanggil, ah. Mereka semua dalam 2 baris, bergandengan tangan. Xiao Hua, jangan lari halo. Guo Zhenyu melihat bahwa ia berteriak sangat keras, tetapi anak-anak masih berhamburan, jadi ia tega membantu. Ia menyeberang jalan kepadanya dan bertanya, hei, kakak, apakah Anda seorang guru taman kanak-kanak? Gadis itu tampak malu, terus-menerus mengusik anak-anak yang keluar dari tim, dan dengan santai menjawab, saya guru panti asuhan. Setelah mendengar ini, Guo Zhenyu tercengang. Ternyata anak-anak ini adalah anak yatim. Tidak heran mereka tidak memiliki disiplin saat menyeberang jalan bersama. Guo Zhenyu melihat wajah gadis itu memerah, cemas, dan marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melembutkan hatinya. Dia berkata kepada anak-anak dengan suara lembut, guru kalian adalah untuk kebaikan kalian. Jika kalian berlarian dengan santai, hati-hati untuk menabrak mobil di jalan. Kemudian seorang anak laki-laki memanggil, ada apa denganmu? Paman He juga membuat wajah ke arah Guo Zhenyu. Gadis itu sedikit malu dan berbisik kepada Lu Zhenyu, Tuan, saya tahu maksud Anda baik.
Tetapi keluarga anak-anak ini tidak bahagia, dan mereka tidak ramah kepada orang-orang. Jangan masukkan mereka ke dalam hati. Guo Zhenyu mendengus dan menatap anak-anak itu. Dia punya rencana di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia tampak seperti sedang melambaikan giginya. Dia sengaja merendahkan suaranya dan berkata, anak mana yang tidak patuh? Biarkan iblis ini memakannya. Dia sudah sedikit gemuk, tetapi sebagian besar anak-anak terdiam karena ketakutannya. Guo Zhenyu terkekeh dalam hatinya dan berkata, dengarkan guru. Berbaris menjadi dua dan menyeberang jalan sambil bergandengan tangan. Gadis itu memberinya senyum terima kasih, membariskan anak-anak dan menyeberang jalan. Ketika Guo Zhenyu sedang menganggur, dia ingin mengikuti mereka kembali ke panti asuhan. Dia berkata sambil tersenyum kepada gadis itu, jarang sekali kamu berani mengurus begitu banyak anak ketika kamu masih sangat muda. Ini sangat besar bagiku. Gadis itu berkata sambil tersenyum, anak-anak ini tidak sesulit yang orang pikirkan untuk didekati. Sebenarnya, mereka sangat imut. Namaku Lin Qi. Apakah kamu ingin mengunjungi panti asuhan, Tuan? Kata-kata Lin Qi tepat di benak Lu Zhenyu, dia segera berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu saya akan menyusahkan Nona Lin untuk memimpin jalan. Nama saya Guo Zhenyu. Ketika Lin Qi melihat ketulusan hatinya, dia berkata sambil tersenyum, kamu bisa memanggilku 777. Panti asuhan tidak jauh dari sini. Ayo pergi. Meskipun Guo Zhenyu sangat menyukai anak-anak, dia tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Dia tidak kecil, dan beberapa anak tidak ingin dekat dengannya. Sekarang ketika saya mendengar bahwa saya bisa pergi ke panti asuhan, saya sangat senang karena tidak bisa, jadi saya mengganggu Lin Qi untuk bertanya kepada timur dan barat. Lin Qi memang pemalu di akhirat, tetapi ketika dia melihat Lu Zhenyu menarik pisau untuk membantunya, dia tahu segalanya. Lin Qi juga memperkenalkan Guo Zhenyu kepada anak-anak saat dia berjalan. Namun, begitu anak-anak itu ketakutan olehnya, mereka tidak mau berbicara dengannya. Guo Zhenyu berusaha sekuat tenaga untuk mengolok-olok mereka. Gongsun Sanshan telah menyelidiki pemukulan Guo Zhenyu baru-baru ini. Sekarang setelah semuanya berjalan lancar, dia lega karena ingin menghabiskan waktu sendirian untuk sementara waktu. Saya tidak menyangka dia baru berjalan beberapa langkah ketika dia melihat sosok yang mirip dengan Guo Zhenyu. Dia menatap tajam dan mendapati bahwa itu adalah Guo Zhenyu. Mengapa kamu masih berjalan dengan seorang gadis? Mengapa ada segerombolan anak kecil di belakang? Gongsun Sanshan tidak sempat memikirkan pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya. Dia hanya melihat Guo Zhenyu berbicara dan tertawa dengan gadis itu. Mereka juga membawa seorang anak kecil, yang membuatnya marah. Guo Zhenyu biasanya menjadi pengawal Gongsun Sanshan, 3 tongkat tidak dapat membuat kentut yang tumpul, tetapi sekarang dia berbicara dan tertawa dengan seorang gadis yang belum pernah ditemui Gongsun Sanshan, dan sesekali membuat wajah-wajah masam. Tentu saja, dia akan cemburu. Gongsun Sanshan selalu memiliki temperamen yang buruk. Dia segera mengejarnya dan menarik Guo Zhenyu, yang masih tertawa. Dia berkata dengan suara keras, wow, Guo Zhenyu, kamu sudah punya pacar. Dia menunduk dan melihat Guo Zhenyu masih memegang tangan gadis kecil itu. Gadis kecil itu bersembunyi di belakang Guo Zhenyu dengan ketakutan. Gongsun Sanshan menjadi semakin marah dan melanjutkan, bagaimana bisa kau punya anak? Guo Zhenyu tidak menjawab sejenak. Dia membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. Gongsun Sanshan melihat bahwa dia diikuti oleh sekelompok anak-anak dengan ukuran yang berbeda. Sebelum dia bisa bereaksi, dia berteriak, ada apa dengan anak-anak ini? Guo Zhenyu, kau, Lin Qi tahu bahwa Gongsun Sanshan telah salah paham padanya, jadi dia dengan cepat mengepung pengadilan dan berkata, Nona, kau salah paham padaku. Aku adalah guru panti asuhan. Tuan Guo baru saja membantu kami akan pergi ke panti asuhan sekarang. Gongsun Sanshan masih menolak, dan membentak Guo Zhenyu, kenapa kau tidak bicara? Guo Zhenyu kemudian menjawab dan menasihati, Sanshan, ini pertama kalinya aku melihat Tuan Lin. Aku pikir anak-anak ini tidak patuh, jadi mereka membantu mengaturnya. Gongsun Sanshan sedikit lebih tenang saat ini. Begitu anak-anak mendengar Guo Zhenyu mengatakan bahwa mereka tidak patuh, mereka semua menatap Gongsun Sanshan dan Guo Zhenyu. Gongsun Sanshan tahu bahwa dia telah salah paham terhadap Guo Zhenyu. Melihat ekspresi buruk anak-anak itu, Gongsun Sanshan berkata, apa yang kalian lihat? Salah satu anak langsung berteriak,
lihat harimau betina itu. Anak lainnya melanjutkan, kami hanya menginginkan Guru Lin pergi saja. Ketika Guo Zhenyu melihat bahwa tidak mudah untuk menenangkan hubungan lagi, dia berkata dengan lembut kepada Gongsun, anak-anak ini berbeda dari anak-anak biasa. Mereka kurang memiliki kasih sayang keluarga, jadi karakter mereka menjadi keras. Jangan sok pintar dengan mereka, nona muda. Gongsun Sanshan berkata dengan cemas, kamu bicara seolah-olah aku menindas mereka. Dia menatap gadis kecil yang bersembunyi di belakang Guo Zhenyu. Anak itu masih takut dan menatapnya dengan malu-malu. Ketika Gongsun Sanshan melihat bahwa dia sangat imut, dia tidak bisa menahan perasaan lembut. Melihat wajahnya yang longgar, Guo Zhenyu berkata kepada anak-anak dengan suara lantang, dia bukan harimau betina, aku juga bukan Raja Iblis yang hebat. Tuan Lin mengundang kami untuk memberikan pertunjukan kepada kalian. Apakah kalian ingin menontonnya? Pikiran sederhana anak-anak itu, ditambah dengan tanggapan Lin Qixi, membuat sebagian besar dari mereka percaya. Apa yang kalian bicarakan? Gongsun Sanshan berkata dengan lembut, menarik sudut mantel Lu Zhenyu. Guo Zhenyu tahu bahwa Gongsun Sanshan hanya merasa malu. Dia berkata, aku selalu bersama kalian sebelumnya, kamu harus menemaniku ke panti asuhan sekali.